sini saya akan sedikit membacakan materi tentang latar belakang berdirinya Daulah Umayyah. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, Muawiyah bin Abdul Sufyan diangkat menjadi gubernur di Suriah menggantikan saudaranya. Selain itu, Bani Umayyah menjadi penguasa dinasa. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib merupakan awal dari kehancuran umat Islam. Hal ini dikarenakan Umayyah bin Abu Sufyan merasa tidak pas dengan kebijakan Khalifah bin Abi Thalib ketika menangani kasus pembunuhan Utsman bin Affan. Perselisihan antara pihak Ali bin Abi Thalib dengan pihak Muawiyah tidak berakhir sampai di situ. Akan tetapi, perselisihan ini memuncak menjadi perang Siffin. Dalam perang itu terjadi peristiwa kesepakatan dari dua belah pihak. Akan tetapi, peristiwa ini memunculkan satu golongan yang disebut dengan golongan Khawarijah. Golongan ini adalah orang-orang yang kecewa dengan peristiwa Takhim tersebut dari pihak Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pun dibunuh oleh salah seorang dari kelompok Khawarij tersebut pada tahun 661 Masehi. Meninggalnya Ali bin Abi Thalib membuat Muawiyah mengumumkan berdirinya sebagai khalifah yang baru dengan berpusat di Damaskus, Suriah. Akan tetapi Utsman bin Ali, putra Ali bin Abi Thalib, tidak mau mengakuinya. Hal ini mulai menyulut pertentangan di kalangan umat Islam. Akhirnya Hasan Ali membuat perjanjian damai dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Peristiwa ini dikenal dengan Yaumul Jamah dan terjadi pada tahun 41 atau 661 Masehi. Perjanjian itu dapat mempersatukan kembali umat Islam dalam suatu kepemimpinan politik di bawah Muawiyah bin Abu Sufyan. Di sisi lain, perjanjian itu menyebabkan Muawiyah menjadi penguasa absolut dalam Islam. Dinasti atau Daulah Umayyah berkuasa hampir 1 abad, yaitu selama 90 tahun, dengan 14 khalifah. Berdirinya Bani Umayyah taklem karena terjadinya perang antar Bani Umayyah dengan kelompok Ali yang dinamakan Perang Siffin, dan Ali pun menyerahkan khalifahnya. Dari situlah Daulah Umayyah berdiri. Selain itu, berdirinya dinasti Umayyah ialah karena terjadinya peristiwa perdamaian Islam di kota Masyikin dekat Medan Kufah yang dikenal dengan sebutan Yaumul Jamah. Perdamaian tersebut terjadi pada tahun 40 Hijriah atau 661 Masehi pada masa Khalifah bin Abi Thalib. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nur Oktavia. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang sistem penggantian kepala negara Bani Umayyah. Jadi, di inti dari materi ini saya membagi menjadi 2. Yang pertama ada pengenalan, yang kedua adalah penyerahan pemerintah. Untuk pengenalan, saya bagi menjadi 5 inti atau 5 poin. Yang pertama, semboyan nenek moyang Umayyah. Muawiyah ialah Umayyah. Yang kedua, Muawiyah merupakan khalifah pertama. Yang ketiga, Muawiyah mendirikan kerajaan. Yang keempat, Muawiyah memiliki sifat pengusaha, politikus, dan administrator. Sedangkan untuk penyerahan pemerintah ini saya bedakan atau saya mengambil inti
yaitu 5. Yang pertama, Ali menjadi khalifah setelah wafatnya Utsman akibat dibunuh. 2. Berlakunya peperangan Siffin antara Ali dan Muawiyah dan terwujudnya Majelis Tahkim. Ketiga, Majelis Tahkim ini lebih berpihak kepada Muawiyah. Yang keempat, Hasan dilantik menjadi khalifah setelah wafatnya Ali akibat dibunuh. Dan yang kelima, Hasan menyerahkan pemerintahannya kepada Muawiyah. Untuk penjelasan lebih lanjut, simak video ini sampai selesai. Terima kasih. Suku Umayyah mengambil nama dari cabang keturunan Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf. Ia seorang ketua kelompok keluarganya, yaitu Quraisy di periode sebelum Islam hadir. Umayyah disamatkan nama pendahulunya yang mempunyai nasab atau ikatan kekerabatan dengan keluarga Nabi. Kekuasaan Umayyah muncul dari seorang kerabat Rasul yang mempunyai kontribusi pada zaman kepemimpinan sahabat senior. Konflik dan pemusuhan antara Ali dan Muawiyah menyulut kebencian di antara keduanya hingga peristiwa Tahkim dengan akhir kekalahan menentu Nabi. Ahli waris Ali, Hasan, menyerahkan baiat umat Islam dan memberikan kewenangannya kepada keluarga Umayyah. Muawiyah bin Abu Sufyan. Penyerahan ini tentu didasari atas syarat-syarat kemaslahatan Islam terwujud, dan peristiwa ini dikenang oleh Muslim sebagai Hari Pemersatu atau Amul Jamaah. Hari Pemersatu umat Islam tercatat dalam sejarah tanggal 25 Rabiul Awal 41 Hijriah 661 Masehi sebagai tahun berdiri Kerajaan Umayyah. Kerajaan Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abdu Sufyan bin Harb. Nama kerajaan ini dinisikan kepada Umayyah bin Abd Syam bin Abdu Manaf. Silsilah keturunan Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdu Syam bin Abdi Manaf bertemu dengan Nabi Muhammad pada Abdi Manafnya. Jika keturunan Nabi dipanggil dengan sebutan keluarga Hashim, maka keturunan Umayyah disebut dengan keluarga Umayyah. Muawiyah sebagai pendiri sekaligus khalifah pertama Bani Umayyah. Muawiyah dipandang sebagai pembentuk kerajaan. Oleh sebagian sejarawan dipandang negatif sebab keberhasilan memperoleh legalitas atau kekuasaan ini dalam perang saudara di Siffin. Terlepas dari hal ini, dalam diri Muawiyah terkumpul sifat-sifat seorang pengusaha, politikus, dan administrator. Keberhasilan Muawiyah mendirikan dinasti Umayyah bukan hanya kemenangan diplomasi dalam perang Siffin dan terbunuhnya yang menonjol sebagai negarawan sejati. Muawiyah tampil sebagai penguasa pertama yang mengubah sistem pemerintahan dari sistem pemerintahan demokrasi mufakat ke pemerintahan monarki absolut. Kehancuran kerajaan ini pada era kekuasaan Marwan bin Muhammad saat Perang Zab. Masa kekuasaan dinasti Umayyah ini selama 91 tahun dengan estafet kepemimpinan dua keluarga Bani Abu Sufyan dan Marwan dengan jumlah khalifah 14 orang. Khalifah kedua Yazid bin Muawiyah meneruskan kekuasaan ayahnya dengan cara ekstrim. Ia memiliki panglima yang kasar dan bangkis. Hajjah ibnu Syakhofi berserta pasukan setia miliknya
Impian Yazid adalah menyelesaikan pengelolaan serta permusuhan besar antara sahabat dan Ahlul Bait. Konflik dan huru-hara berkepanjangan menyulut peperangan di antara kedua belah pihak. Yazid mengumpulkan impiannya dengan membasmi pemberontakan di antara bekas sahabat Rasul hingga membunuh keturunan Ahlul Bait. Tergetar pembahasan dan upaya menguatkan kekuasaannya adalah dengan membasmi setiap pemberontakan. Pengakuan Abdullah bin Zubair sebagai khalifah di tanah Hijaz langsung mendapat respon dari Yazid dengan menyerang Mekah serta mengepung dengan menjani atau ketapel. Kejadian ini berakhir dengan menyerahkan Abdullah bin Zubair dan kematiannya. Panglima Hajjaj Ibnu Saqafi bergerak dan mencari informasi dengan cepat, mengetahui pergerakan gelombang pembangkangan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Waqqas, melaporkan pergerakan tersebut yang pada saat ini menjabat sebagai gubernur Irak. Husain berhadapan dengan pasukan Abdullah hingga kepalanya terpenggal oleh pasukan Yazid. Para penuntut sejarah mencatat periode Yazid sebagai fase pengukuhan kekuasaan. Oleh sejarawan memiliki prestasi yang membanggakan pada masa Muawiyah, Abdul Malik, dan Umar bin Abdul Aziz. Hukum pergantian kekuasaan berlaku dan menuntut Ahmad Amin. Peradaban Islam yang telah tercapai di dinasti ini setelah berkuasa sampai pada puncaknya dibandingkan hasil pencapaian pada masa-masa sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hovifah Sukma Putri Anggraini, NIM 208190071. Di sini saya akan mempresentasikan Islam Bani Umayyah pada poin C, yaitu Khalifah-Khalifah Bani Umayyah. Pada bagian pertama kita akan membahas tentang silsilah dari Khalifah Bani Umayyah. Nama Bani Umayyah diambil dari leluhurnya, yaitu Umayyah bin Abdusyams yang memiliki dua putra, yaitu Hab dan Abdul As. Hab memiliki keturunan yang bernama Abu Sofyan dan Abu Sofyan memiliki keturunan yang bernama Muawiyah bin Abu Sofyan. Ya, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan ini menjadi pendiri dari Khalifah Bani Umayyah sekaligus menjadi khalifah pertama dari Bani Umayyah. Kemudian Muawiyah memiliki keturunan yaitu Yazid bin Muawiyah atau yang sering dikenal dengan Yazid I. Yazid I ini memiliki keturunan yaitu Muawiyah bin Yazid atau dikenal dengan Muawiyah II. Muawiyah II menjadi khalifah ketiga di Bani Umayyah sekaligus khalifah yang paling sebentar memegang jabatan di Bani Umayyah. Beliau mengundurkan diri karena merasa tidak sanggup menjalankan pemerintahannya dan digantikan oleh Marwan bin Hakam. Muawiyah II ini sekaligus khalifah terakhir dari Sufyani atau keluarga yang berasal dari silsilah Abu Sufyan. Kemudian khalifah selanjutnya diteruskan oleh Marwan bin Hakam yang merupakan cucu dari Abdul As bin Umayyah, putra dari Al-Hakam, keponakan dari Affan atau ayah dari Utsman bin Affan. Marwan bin Hakam ini menjadi khalifah yang keempat dari Bani Umayyah. Marwan memiliki 3 keturunan yaitu Abdul Aziz, Abdul Malik, dan Muhammad. Abdul Malik ini menjadi khalifah yang kelima dari Bani Umayyah. Abdul Malik memiliki 4 orang putra yaitu Al-Walid yang menjadi khalifah ke-6, Sulaiman yang menjadi khalifah yang ke-7, Yazid II yang menjadi khalifah ke-9, dan Hisham yang menjadi khalifah yang ke-10. Kemudian saudara dari Abdul Malik yaitu Abdul Aziz memiliki keturunan yang bernama Umar yang menjadi khalifah ke-8 Bani Umayyah. Lalu Muhammad memiliki keturunan yang bernama Marwan bin Muhammad atau yang dikenal dengan Marwan II yang menjadi khalifah ke-14 atau khalifah terakhir dari Bani Umayyah. Kemudian Al-Walid
memiliki keturunan atau keturunan dari Al-Walid ini adalah cucu dari Abdul Malik. Al-Walid memiliki keturunan yaitu Yazid bin Al-Walid atau yang dikenal dengan Yazid III dan Ibrahim bin Al-Walid. Yazid III menjadi khalifah yang ke-12 dari Bani Umayyah, Ibrahim menjadi khalifah ke-13 dari Bani Umayyah, kemudian Yazid II memiliki keturunan yaitu Al-Walid bin Yazid atau dikenal dengan Al-Walid II yang menjadi khalifah ke-11 dari Bani Umayyah. Pada bagian selanjutnya, saya akan membahas tentang khalifah yang termasyhur karena prestasi-prestasinya selama kepemimpinan di Bani Umayyah. Khalifah yang pertama yaitu Muawiyah bin Abi Sofyan. Muawiyah lahir 4 tahun menjelang Rasulullah SAW menjalankan dakwah di kota Mekah. Muawiyah memeluk Islam bersama ayahnya Abu Sofyan bin Harb dan ibunya Hindun bin Utbah tatkala peristiwa Fathul Mekah. Namun pada riwayat yang lain mengatakan Muawiyah masuk Islam pada masa umroh qadha, tetapi menyembunyikan keislamannya sampai pada peristiwa Fathul Mekah, di masa Rasulullah SAW. Muawiyah diangkat sebagai salah seorang pencatat wahyu, dan pada masa Khulafaur Rasyidin, Muawiyah diangkat menjadi salah seorang panglima perang di bawah komando utama Abu Ubaidah bin Jarrah. Ketika Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah menggantikan Umar, Muawiyah diangkat sebagai gubernur untuk wilayah Syria dan Palestina yang berkedudukan di Damaskus menggantikan gubernur sebelumnya yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib terjadi beberapa konflik antara kaum muslimin, di antaranya Perang Siffin, yaitu perang yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sofyan. Namun, perang ini berakhir dengan perdamaian antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Tidak lama setelah itu, Khalifah Ali bin Abi Thalib terbunuh. Kaum muslimin pun sempat mengangkat putranya yaitu Hasan bin Ali. Namun, melihat keadaan yang tidak menentu setelah 3 bulan, akhirnya Hasan mengundurkan diri dan menyerahkan jabatan khalifah kepada Muawiyah bin Abi Sofyan. Serah terima jabatan hak kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abi Sofyan tersebut berlangsung di kota Mekah. Tahun inilah yang dikenal dengan Amul Jamaah atau tahun kesatuan. Dengan demikian Muawiyah resmi menjadi khalifah dari Bani Umayyah. Muawiyah bin Abu Sofyan membuat kebijakan baru tentang sistem pengangkatan khalifah selanjutnya. Jika pada masa Khulafaur Rasyidin pemilihan khalifah dilakukan dengan pemilihan umum, Muawiyah mengubahnya menjadi pemerintahan secara turun-temurun atau monarki dan menetapkan putranya yang bernama Yazid bin Muawiyah sebagai penerusnya kelak. Pencapaian Muawiyah bin Abi Sofyan selama menjabat sebagai khalifah Bani Umayyah adalah membentuk departemen dan duta yang belum pernah dibentuk oleh khalifah sebelumnya. Fungsi dari departemen ini adalah menyiapkan beberapa sahabat utama untuk diutus ke berbagai wilayah di dunia dalam rangka memperkenalkan Islam ke penjuru dunia. Muawiyah juga membeli beberapa profesional administrasi keuangan dan tata usaha dari daerah Bizantium dan dipekerjakan dalam pemerintahan Bani Umayyah, serta memperluas kekuasaan atau mengembangkan wilayah di daerah yang sangat subur dan strategis, contohnya Afrika Utara, India, dan Bizantium. Kemudian khalifah yang kedua adalah Marwan bin Hakam atau yang sering dikenal dengan Marwan I. Marwan bin Hakam adalah khalifah Bani Umayyah yang mengambil alih tampuk kekuasaan setelah Muawiyah II menyerahkan kedudukannya pada tahun 684 Masehi. Naiknya Marwan menunjukkan pada perubahan silsilah Bani Umayyah dari keturunan Abu Sofyan ke keturunan Hakam. Marwan menjabat sebagai gubernur Madinah pada masa Utsman bin Affan dan diberhentikan pada masa Ali bin Abi Thalib. Kemudian diangkat kembali pada masa Muawiyah I. Ia melarikan diri ke Damaskus ketika Abdullah bin Zubair memberontak kepada Yazid, yang kemudian dijadikan khalifah setelah Muawiyah II mengundurkan diri dari pemerintahan. Pada masa pemerintahan Marwan I diwarnai dengan perang saudara melawan Ibnu Zubair.
yang kemudian terjadi perpecahan pemerintahan Islam, yaitu daerah Hijaz dan sekitarnya termasuk Mekah dan Madinah tunduk kepada Abdullah bin Zubair dan wilayah Syria di bawah kepemimpinan Marwan I. Marwan I meninggal pada tahun 685 di usianya yang ke-63 tahun karena diracun oleh istrinya. Khalifah Marwan terkenal sebagai seorang yang bijaksana, berpikiran tajam, fasih berbicara dan berani. Beliau adalah ahli pembaca Al-Quran dan banyak meriwayatkan hadis Rasulullah dari Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Khalifah ini terkenal dan berjasa dalam menerbitkan alat takaran dan timbangan. Khalifah Marwan adalah khalifah yang berani memberantas pemberontak dengan cara yang keras dan tegas, sehingga menyebabkan pemerintahan dan programnya berjalan dengan lancar. Selanjutnya adalah Khalifah Abdul Malik bin Marwan, merupakan khalifah yang kelima melanjutkan pemerintahan ayahnya yaitu Marwan I. Ia menjabat sebagai khalifah paling lama, yaitu 21 tahun, mulai dari tahun 685 sampai 705 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Islam sedang dalam kondisi terpecah belah. Abdullah bin Zubair yang memproklamirkan dirinya sebagai khalifah di Mekah dan di Suriah terdapat khalifahan saat itu yaitu Bani Umayyah. Abdul Malik berhasil menyatukan seluruh kekhalifahan dalam kendali tunggal Umayyah yang berpusat di Syria, mengalahkan Abdullah bin Zubair yang menjadi khalifah pesaingnya di Mekah dan mengakhiri perang saudara. Prestasi Khalifah Abdul Malik antara lain membentuk mahkamah tinggi untuk mengadili para pejabat yang menyeleweng atau bertindak semena-mena terhadap rakyat. Selain itu, Abdul Malik juga mengganti bahasa resmi negara dengan bahasa Arab yang sebelumnya menggunakan bahasa Persia atau Romawi. Abdul Malik juga mendirikan bangunan seperti pabrik senjata dan kapal perang di Tunisia. Ia juga membangun Masjid Umar atau Qubatus Sakra di Yerusalem dan memperluas Masjidil Haram di Mekah. Abdul Malik dijuluki dengan Abdul Muluk atau ayah para raja. Dijuluki demikian karena keempat anaknya menjadi khalifah Bani Umayyah menggantikannya. Mereka adalah Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Yazid bin Abdul Malik, dan Hisam bin Abdul Malik. Abdul Malik bin Marwan meninggal dunia pada tahun 68 Hijriah di usianya 60 tahun. Kemudian khalifah yang keempat yaitu Walid bin Abdul Malik. Walid bin Abdul Malik adalah khalifah Bani Umayyah yang keenam. Beliau menjadi khalifah selama 10 tahun dimulai dari tahun 705 Masehi menggantikan ayahnya Abdul Malik bin Marwan. Setelah menjadi khalifah, ia langsung membenahi infrastruktur fisik, pengiriman pasukan untuk memperluas wilayah dakwah dan kekuasaan Islam, serta melakukan reformasi sosial. Pada masa Walid bin Abdul Malik ini mengalami kemajuan dalam bidang peradaban, kecemerlangan, dan keistimewaan bagi dunia. Saat itu, Eropa masih dalam kondisi kebodohan dan kegelapan. Khalifah Walid mengkonsentrasikan pembangunan fisik, sarana-sarana fisik, dan infrastruktur untuk kemakmuran rakyat yang dibangun di mana-mana. Ia memerintahkan pembangunan sumur air di Madinah dan renovasi jalan-jalan umum. Dialah yang membangun rumah sakit pertama kali dalam sejarah Islam. Para penyandang cacat dan kaum duafa ditempatkan di panti jompo dan para pengurusnya digaji dan difasilitasi oleh negara. Para tunanetra diberikan pembantu yang juga ditanggung oleh negara. Negara juga memberikan gaji kepada para ahli Al-Quran. Khalifah Walid juga membangun sarana rumah singgah bagi para musafir dan pendatang. Masjid Nabawi di Madinah dan Masjid Al-Aqsa dibangun kembali oleh Al-Walid. Ia juga memprakarsai pembangunan masjid besar di Damaskus yang dikenal dengan Al-Jami' Al-Umawi. Walid bin Abdul Malik meninggal tahun 96 Hijriah di Damaskus. Kekhalifahannya digantikan oleh saudaranya yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Khalifah termasyhur yang kelima yaitu Umar bin Abdul Aziz.
Beliau lahir di Madinah pada tahun 682 Masehi. Ayahnya Abdul Aziz bin Marwan dan ibunya Ummu Asim, cucu dari Umar bin Khattab. Beliau adalah khalifah yang ke-8 Bani Umayyah. Pengangkatan Umar Abdul Aziz sebagai khalifah terjadi setelah proses panjang. Awalnya Sulaiman bin Abdul Malik ingin putra pertamanya yaitu Ayub yang menggantikan dirinya. Namun Ayub meninggal pada tahun 717 Masehi. Sementara itu, putra lain dari Sulaiman yaitu Daud sedang berperang di Konstantinopel. Pilihan kemudian jatuh kepada Umar bin Abdul Aziz dengan putra mahkotanya yaitu Yazid bin Abdul Malik. Adik Sulaiman banyak yang terkejut dengan penunjukan Umar bin Abdul Aziz, termasuk dirinya sendiri. Umar bin Abdul Aziz memiliki beberapa keteladanan yang patut dicontoh. Salah satunya adalah menyudahi konflik antara Bani Hashim dan Bani Umayyah. Kemudian, menghentikan caci maki kepada Ali bin Abi Thalib. Beberapa keistimewaan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz dibandingkan dengan khalifah-khalifah lainnya, yaitu jabatan khalifah yang akan dipangkunya ditawarkan lebih dahulu kepada rakyat. Akan tetapi, mayoritas masyarakat lebih memilih Umar bin Abdul Aziz. Beliau lebih mementingkan agama daripada politik, mementingkan umat Islam daripada golongan, serta penyiaran Islam dilakukan atau didasarkan atas cara damai dan adil terhadap semua pihak. Beliau memiliki sopan dan santun dalam bertutur dan mementingkan kebutuhan umum daripada kebutuhan pribadi, membuka forum bagi masyarakat yang luas, bertanya tentang hal agama, hukum, dan persoalan sosial lainnya. Masa pemerintahannya yang singkat selama 3 tahun, akan tetapi beliau mampu mengangkat status sosial dan derajat masyarakat menjadi makmur, sehingga pada saat itu sulit untuk mencari orang miskin yang berhak menerima zakat. Kemudian beliau juga memberi instruksi kepada Gubernur Madinah agar mengumumkan kepada masyarakat Islam Madinah supaya segera mengumpulkan dan menyeleksi hadis. Selanjutnya masuk pada poin D, yaitu perluasan wilayah pada masa Bani Umayyah. Pada masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, perluasan wilayah yang terhenti pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dilanjutkan kembali. Dimulai dengan menaklukkan Tunisia, kemudian ekspansi ke sebelah timur dengan menguasai daerah Khurasan sampai ke Sungai Oxus, dan Afghanistan sampai ke Kabul. Sedangkan angkatan lautnya telah mulai melakukan serangan-serangan ke ibu kota Bizantium dan Konstantinopel. Sedangkan ekspansi ke timur ini kemudian terus dilanjutkan kembali pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan mengirim tentara menyeberangi Sungai Oxus dan berhasil menundukkan Balkanabad, Bukhara, Khwarizmia, Fergana, dan Samarkand. Tentaranya bahkan sampai ke India dan menguasai Baluchistan, Sind, dan daerah Punjab sampai ke Multan. Ekspansi ke barat secara besar-besaran dilanjutkan pada masa Al-Walid bin Abdul Malik. Pada masa pemerintahan Al-Walid adalah masa ketentraman, kemakmuran, dan ketertiban. Umat Islam merasa hidup bahagia pada masa pemerintahannya yang berjalan kurang lebih 10 tahun itu. Tercatat, suatu ekspedisi militer dari Afrika Utara menuju wilayah barat daya benua Eropa, yaitu pada tahun 711 Masehi. Setelah Aljazair dan Maroko dapat ditundukkan, Tariq bin Ziyad, pemimpin pasukan Islam, dengan pasukannya menyeberangi selat yang memisahkan antara Maroko dengan benua Eropa dan mendarat di suatu tempat yang sekarang dikenal dengan nama Gibraltar atau Jabal Tariq. Tentara Spanyol dapat dikalahkan. Dengan demikian, Spanyol menjadi sasaran ekspansi selanjutnya. Ibu kota Spanyol, Cordoba, dengan secepatnya dapat dikuasai. Menyusul setelah itu kota-kota lain yaitu seperti Seville, Elvira, dan Toledo yang dijadikan ibu kota Spanyol yang baru setelah jatuhnya Cordoba.
Pasukan Islam memperoleh kemenangan dengan mudah karena mendapat dukungan dari rakyat setempat yang sejak lama menderita akibat kekejaman dari penguasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidah Tunisa. Di sini saya akan membahas mengenai kemajuan Bani Umayyah dan faktor kelemahan atau runtuhnya Bani Umayyah. Kemajuan Bani Umayyah selama hampir 1 abad memerintah, Bani Umayyah telah banyak mencapai kemajuan-kemajuan oleh khalifah-khalifah yang berkuasa pada waktu itu. Di antaranya adalah yang pertama, perluasan wilayah. Pada pemerintahan Bani Umayyah terkenal sebagai suatu era agresif, di mana usaha perluasan wilayah dan penaklukan yang terhenti sejak zaman kedua Khulafaur Rasyidin terakhir menjadi fokus perhatian hanya dalam jangka waktu 90 tahun berkuasa. Banyak negeri di 4 penjuru mata air beramai-ramai masuk ke dalam kekuasaan Islam, di mana meliputi wilayah Spanyol, seluruh wilayah Jazirah Arab, Syria, Palestina, Afrika Utara, dan sebagai daerah Anatoli, Irak, Persia, Afghanistan, India, dan negeri-negeri yang sekarang dinamakan Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kristizari yang termasuk Soviet Rusia. Untuk yang kedua yaitu dalam bidang pemerintahan. Dalam hal administrasi pemerintahan, Bani Umayyah membentuk beberapa dawai atau departemen yang terdiri dari yang pertama, Dawai Rasail yang bertugas mengurus surat-surat negara. Dawai ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu Sekretariat Negara dan Sekretariatan Provinsi. Yang kedua yaitu Dawai Al-Kharaj yang bertugas mengurusi pajak. Dawai ini dibentuk di setiap provinsi yang dikepalai oleh Sohih Al-Kharaj. Yang ketiga yaitu Dawan Al-Barid yang merupakan badan intelijen yang bertugas sebagai penyampai rahasia daerah kepada pemerintahan pusat. Yang keempat yaitu Dawan Al-Khattab. Muawiyah merupakan orang pertama yang mendirikan Dawan Khattab ini sebagai departemen pencatat. Setiap peraturan yang dikeluarkan khalifah harus disalin dalam satu register. Kemudian yang asli harus disegel dan dikirim ke alamat yang dituju. Yang kelima yaitu Dawan Muslihat yang bertugas untuk menangani berbagai kepentingan umum. Untuk yang ketiga yaitu dalam bidang politik kenegaraan. Peristiwa penting yang menjadi kemajuan dalam bidang politik kenegaraan pada masa pemerintahan Bani Umayyah adalah peristiwa Amul Jam'ah yang atau biasa disebut dengan tahun Pusat Persatuan Umat Islam. Peristiwa Amul Jam'ah adalah bersatunya umat Islam kepada kekuasaan Muawiyah. Ini merupakan pembuka jalan untuk menyusun kekuasaan baru umat Islam setelah terjadinya pemecahan antara Ali dan Muawiyah. Pada saat itu, Muawiyah dipercaya umat Islam secara mayoritas untuk menyebarkan Islam ke penjuru dunia. Dengan peristiwa ini, maka Muawiyah berhasil mengkonsolidasikan situasi dalam negeri, dan setelah berhasil di dalam negeri maka Muawiyah segera mengadakan ekspansi dan perluasan wilayah. Untuk selanjutnya yang keempat yaitu bidang kemiliteran. Pada masa Khalifah, Bani Umayyah dibentuk organisasi militer yang terdiri dari Angkatan Laut atau biasa disebut Al-Bahariyah dan Angkatan Kepolisian atau Asyurtah. Dalam yang kelima yaitu dalam bidang ekonomi. Perekonomian merupakan salah satu unsur terpenting dalam
memperlancar proses pembangunan suatu negara. Sebab apabila suatu negara mengalami kemerosotan ekonomi, maka akan berpengaruh juga terhadap pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan. Pada masa pemerintahan Abdul Malik, perkembangan bidang perdagangan dan ekonomi dan tentunya pengelolaan pendapatan negara yang didukung oleh keamanan dan ketertiban yang terjamin membawa masyarakat pada tingkat kemakmuran. Dalam realisasinya dapat dilihat dari hasil penerimaan pajak di wilayah Syam saja bisa mencapai 1.730 dinar emas dalam setahun. Kemakmuran masyarakat Bani Umayyah juga terlihat pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Kemiskinan dan kemelaratan telah dapat diatasi pada masa pemerintahan khalifah ini. Kebijakan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz dalam implikasinya dengan perekonomian yaitu membuat aturan-aturan mengenai takaran dan timbangan dengan tujuan agar dapat membasmi pemalsuan dan kecurangan dalam pemakaian alat-alat tersebut. Untuk selanjutnya yaitu dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Terdapat beberapa kemajuan yang diraih pada masa Bani Umayyah dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan, diantaranya yaitu pengembangan bahasa Arab, yang kedua Marhab sebagai kota pusat kegiatan ilmu, yang ketiga ilmu khirat, dan yang keempat yaitu ilmu tafsir, dan yang kelima yaitu ilmu hadis. Untuk yang keenam yaitu ilmu fikih, yang ketujuh yaitu ilmu nahwu, yang ke-8 yaitu ilmu tarikh, dan yang ke-9 yaitu usaha penerjemah. Di antara beberapa ilmu tadi juga mempelajari ilmu keagamaan yang dikembangkan seperti ilmu pengobatan, ilmu hisab, dan sebagainya. Mereka juga mengkhususkan penerjemahan buku-buku yang berbahasa Latin yang berkembang di Yunani diterjemahkan ke bahasa Arab. Bidang pengembangan bahasa Arab pada Bani Umayyah ini berupaya meneruskan tradisi kemurnian dari bahasa Arab sebagaimana yang telah dilakukan oleh khalifah-khalifah sebelumnya. Untuk selanjutnya yaitu faktor kelemahan Daulah Umayyah atau Bani Umayyah. Pada masa-masa awal kekuasaan Bani Umayyah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kemajuan banyak diraih pada masa pemerintah Muawiyah sampai kepada Hisham. Sedangkan pada tahun berikutnya sudah mengalami kemunduran dan hingga akhirnya kekuasaan dari Bani Umayyah runtuh disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun beberapa faktor penyebab dari kemunduran atau kelemahan dari Bani Umayyah tersebut yakni yang pertama, adanya gerakan oposisi dari pendukung Ali dan Khawarij baik yang dilakukan secara terbuka maupun tertutup. Hal inilah yang banyak mencuri perhatian pemerintahan ketika saat itu. Yang kedua yaitu sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah sesuatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menekankan aspek senioritas pengaturan sistem. Pergantian khalifah yang tidak jelas menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan Arabiah Utara atau Bani Khawais dan Arabiah Selatan atau Bani Khalaf.
yang sudah sejak zaman sebelum Islam makin meruncing. Perselisihan ini mengakibatkan para penguasaan Bani Umayyah sulit menggalakkan persatuan dan kesatuan di pihak lain. Sebagian besar golongan Mawali atau non-Arab, terutama di Irak dan bagian timur lainnya, merasa tidak puas dengan status Mawali itu, menggambarkan sesuatu inferioritas ditambah dengan keangkuhan bangsa Arab yang diperlihatkan pada masa Bani Umayyah tersebut. Selanjutnya untuk yang keempat yaitu kelemahan dan ketidakmampuan beberapa khalifah Bani Umayyah dalam memimpin pemerintahan. Kemudian ditambah lagi dengan adanya pola hidup yang mewah, boros, mabuk-mabukan, serta perilaku yang tidak mencerminkan seseorang pemimpin gitu. Sehingga golongan agama sangat kecewa pada perhatian penguasaan terhadap agama yang sangat kurang pada masa pemerintahan Bani Umayyah tersebut. Untuk yang terakhir yaitu penyebab langsung tergulingnya kekuasaan dinasti Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Gerakan ini mendapat dukungan dari Bani Hashim, golongan Syiah, dan kaum Mawali yang sangat kecewa dengan sistem pemerintahan pada Bani Umayyah tersebut. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.